Selamat siang kelas Keswan E. Siang Ibu. Hari ini kita bertemu seperti biasa. Hanya saja kali ini Ibu tidak melakukan pelajaran atau tidak memberikan pelajaran kepada kalian. Hari ini kita coba untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas ini penting. Nanti akan Ibu gali sedikit. Ibu beritahu kepada kamu nilai-nilai kebajikan apa saja yang muncul dari sebuah keyakinan kelas. Oke. Terlebih dahulu untuk membuat keyakinan kelas, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan bersama-sama membuat yang namanya peraturan kelas. Setelah jadi sebuah peraturan, kita akan sepakati. Nanti akan berubah menjadi kesepakatan kelas. Setelah menjadi kesepakatan kelas, itu akan menjadi sebuah keyakinan yang menjadi keyakinan kelas. Ibu harap ini akan bisa jadi sebuah budaya positif yang akan nanti kamu bawa pulang ke rumah kamu masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah, Ibu. Yang pertama Ibu minta semua kamu cabik kertas, tulis nama kamu masing-masing. Sudah semua? Tulis nama. Masing-masing kamu boleh menulis apa saja yang kamu inginkan tentang kelas kamu. Saya ingin kelas saya seperti ini, saya seperti ini, teman-teman saya seperti ini. Aturan. Masing-masing kamu boleh menuliskan aturan apa saja yang kamu inginkan atas kelas kamu, atas teman-teman kamu, dan atas diri kamu sendiri. Silakan. Satu orang boleh menulis lebih. Saya ingin teman-teman saya begini, saya. Silakan. Aturan apa saja? Itu adalah aturan, kan? Kamu boleh tulis. Kelas Keswan ini langganan 2 orang, 3 orang, jumlah 6 orang. 1, 2, 3. Hasil tulisan ini nanti Ibu rangkum. Setiap orang wajib membaca apa yang dia ingin. Silakan menulis. Nanti hasil tulisan kamu akan Ibu dokumentasikan. Ibu ambil semua, Ibu foto. Jadi menuliskan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang kamu inginkan atas kelas kamu supaya
misalnya kelas kami menjadi lebih kompak lagi, lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi. Nah, seperti itu. Silakan. Saya memiliki 3 usulan. Yang pertama, saya ingin teman-teman saya mengerjakan piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, saya tulis ini ya. Mengerjakan piket. Piket apa? Piket harian ya? Piket harian dengan penuh rasa Dengan piket harian kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, silakan nomor 2-nya. Yang kedua, saya ingin kelas ini kalau guru tidak masuk semuanya diam atau tertib. Oke, tertib ya? Tertib selama proses pembelajaran atau bagaimana ya? Ayo, siapa boleh merapikan usulan Tiara? Bagaimana? Tertib selama? Ini maksudnya Tiara ini gurunya tidak masuk, berarti tertib selama apa? Selama guru yang bersangkutan tidak masuk, semua siswa diharapkan tidak ribut. Coba kalimatnya lebih sederhana lagi. Mahasiswa lebih tertib saat jam kosong. Bagaimana coba bilang? Tertib? Semua siswa harus tertib di saat jam kosong. Tertib atau begini ya, tertib meskipun guru tidak masuk, gitu ya. Atau baca buku satu. Ibu tulis tertib dulu ya. Tertib meskipun guru tidak masuk kelas, gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, saya ingin kelas ini peserta didik memiliki etika dan kedisiplinan yang tinggi terhadap bapak ibu guru dan sesama. Oke, memiliki atau beretika dan memiliki kedisiplinan yang tinggi kepada bapak ibu guru dan sesama. Kita juga kepada semua atau kepada siapa saja. Oke, siapa saja. Saya ada 3 usulan untuk peraturan kelas. Oke. Yang pertama, saya ingin teman-teman selalu kompak dalam hal apapun. Kompak dalam hal apapun. Yang masih mau berkomentar silakan sebentar ya. Oke. Yang kedua, Saya ingin teman-teman selalu aktif dalam mendengar pelajaran. aktif dalam pembelajaran. Ini ya. Oke. Kemudian Saya ingin teman-teman selalu datang sekolah tepat pada waktunya. datang ke sekolah tepat. Oke. Terus habis. Siapa lagi? Oke, silakan. Iya. Kelas kita ini KSRTI menjadi tinggal bertiga. Tertib berpakaian, Oke. Habis. Oke, siapa dulu ya di belakang. Saya ingin kelas Pulkesman E lebih bersaing dalam belajar. Bersaing dalam Belajar. belajar. Lanjut ke yang lagi. Siapa lagi? Masih ada? Oke, siap. Saya ingin teman-teman selalu taat dan patuh terhadap guru dan sesama. Oke. Patuh terhadap guru. Kalau patuh terhadap sesama itu yang bagaimana coba? Jelaskan ke Ibu. Contohnya kalau teman suruh diam, duduk, tidak membantah.
Oke, berarti lebih ke menghargai atau menghargai pendapat orang lain ya. Oke, siapa lagi? Atau masih ada? Habis jawaban. Yang di sini kecil ada. Di sini. Oke. Sudah belum? Semua wajib baca. Benar? Semua wajib baca. Setelah itu, jika ada yang lobel, Ibu akan lihat berapa dominan di jawaban yang sama. Nah, setelah itu kita akan urutkan mana yang menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi dengar, semua wajib membaca. Masa kamu tidak ada mimpi untuk kontrol untuk kelas kamu? Pasti ada dong? Ada. Oke. Jadi tulis di situ. Silakan Yanto. Saya ingin di kelas ini tidak ada yang bolos saat pelajaran berlangsung. Oke. Tidak bolos saat pelajaran. Oke. Lalu siapa lagi? Atau Yanto masih ada? Sama. Oke. Satunya sama dengan yang bunyinya mana coba? Saya ingin di kelas ini selalu kompak dalam bidang apapun. Oke, di sini sudah ada satu lagi. Sudah ada satu Siapa lagi? Oke. Saya dan teman-teman tidak keluar masuk dari kelas saat putih nggak ada. Oke. Berarti mirip dengan yang ini ya? Ini tidak keluar masuk toh? Oke, mirip dengan yang di sini. Yang mana? Setuju toh? Mirip toh? Ya. Oke, di sini sudah satu pendapat lagi. Oke. Masih ada? Habis. Oke, silakan. Saya ingin kelas kami untuk tertib akan peraturan sekolah. Datang tepat waktu dan pelajaran waktu. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kalimat yang tidak, jangan, dilarang itu maksudnya itu gini. Datang tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Pulang tepat. Oke, datang dan pulang tepat waktu. Ada pendapat lain? Coba silakan. Harus mengikuti pelajaran sampai selesai. Oke, mengikuti pelajaran sampai selesai. Gitu ya? Seperti ini ya. Oke. Yang ini tidak merusak fasilitas sekolah. Seperti ini ya. Ibu lihat lagi di yang sini. Ada kata tidak dan ini. Ini. Tidak. Nomor Dirubah. Sama, dilarang itu juga negatif. Coba. Sebagai kaca kecuali diminta oleh guru. Ulang-ulang lagi supaya kuat membawa. Kecuali diminta oleh guru. Oke, gitu ya. Ya. Membawa benda tajam kecuali jika diminta. Ya. Seperti itu. Yang sudah jadi positifnya. Lalu yang terakhir ini, coba. Tidak menyontek, berarti kasih apa? Jujur. Jujur. Saat mengerjakan Sikap jujur. mengerjakan soal. Soal yang diberikan. Iya. Dan gini ya, jujur dalam mengerjakan soal. Yang ini tidak membawa rokok. Gimana? Coba beda. Gimana? Baiknya dibawa ke sekolah. Gimana? Tidak
Jangankan Sebaiknya membawa, tidak merokok merokok. pun sebenarnya tidak boleh. Gitu ya? Sebaiknya tidak Sebaiknya merokok. Hindari rokok. Sebaiknya siswa menghindari merokok. Hindari rokok. Rokok dapat Hindari membunuh. Kemudian berikutnya, karena ini adalah aturan kelas, toh. Sebenarnya kalau merokok kan kamu boleh merokok, kamu sebenarnya tidak boleh, aslinya tidak boleh merokok, apalagi di kelas. Berarti ini aturan ini menjadi aturan sekolah. Dan kalau di kelas itu sudah pasti melekat dengan aturan sekolah dan yang ini saya bilang. Ya, Bu. Ini aslinya kamu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Gitu ya. Sekarang langkah berikutnya kita menggabungkan kembali beberapa aturan yang sekiranya mirip atau bisa digabungkan dengan satu kalimat yang sederhana. Yang pertamanya mengerjakan piket dengan penuh rasa tanggung jawab bisa digabungkan dengan yang mana? Baca. Usulan peraturan kelas 10 Kesbag E. 1. Berdoa sebelum dan setelah pelajaran. 2. Beretika kepada siapa saja. 3. Memiliki kedisiplinan yang tinggi. 4. Rajin ke sekolah. 5. Menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. 6. Patuh dan tertib selama berada di sekolah. 7. Aktif dalam pembelajaran. 8. Menjaga fasilitas kelas dan sekolah. 9. Jujur. 10. Menjaga kebersihan. 11. Saling menolong. Oke, bagaimana kesannya? Sepakat? Sepakat. Tangan semua. Ini usulan peraturan kelas ini saya rubah menjadi kesepakatan, kesepakatan kelas. Seperti ini ya. Sekarang 10 kesonnya di setiap kesempatan ketakwaanmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu nilainya. Oke. Lalu beretika kepada siapa saja. Ini apa? Nilai kemanusiaan, nilai etika di sana, Oke. Lalu memiliki kedisiplinan. Ini nilai apa? Nilai disiplin. Rajin ke sekolah. Nilai disiplin. Pulang sekolah, kamu harus datang sekolah, kurang dari berapa hari nanti ini. Nah itu nilai disiplinnya di sana. Lalu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini nilai apa? Tanggung jawab. Nilai tanggung jawabnya. Oke. Ketika kamu menjalankan tugas setiap hari tanpa disuruh, itu akhirnya nanti tertanam pulang rumah pun. Nanti pada akhirnya ketika kamu pulang rumah sampai di rumah kamu tanpa mama suruh kamu cuci piring, kamu pasti yang otomatis cuci piring. Karena sudah terbiasa menjalankan tugas tanpa disuruh. Karena kamu merasa tanggung jawab kamu dikerjakan. Seperti itu ya. Dan lihat lagi, patuh dan tertib selama berada di sekolah itu nilai apa? Nilai disiplin. Oke. Aktif dalam pembelajaran, nilai apa sana? Nilai disiplin. Oke. Menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Kemudian jujur. Etika di sana, Oke. Kalau menjaga kebersihan, nilai apa? Tanggung jawab. Bahwa kalau di dalam P5 ini kamu kita semua manusia ini bertanggung jawab untuk menjaga bumi kita, Dia ada nilai tanggung jawab. Termasuk kebersihan itu cara menjaga lingkungan kita, ya kan? Menjaga alam. Lalu saling menolong. Manusia apa? Kemanusiaan, empati di sana, Saya rasa sampai di sini kesepakatan kelas ini. Tapi ibu minta ditulis kembali di kelas. Sudah? Oke. Tulis kembali dan setelah ini ditempelkan. Setiap hari
proses. Boleh tulis di buku kamu apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan atas diri kamu. Saya ingin saya harus rajin belajar. Setiap kali baca, oh iya, rajin belajar. Saya ingin saya di dalam kelas jangan terlalu ribut. Kalaupun ribut jangan terlalu ribut. Oh iya, jangan terlalu. Oh iya, saya sebentar berbicara. Kenalikan dirimu melalui hal-hal seperti ini. Ovin silakan dituliskan, setelah itu ditempel. Kalau sudah tahu bilang, oh kami harus mengerjakan tugas kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak perlu lagi setiap pagi keson, kenapa got ini masih kotor? Kenapa tidak sapu? Kenapa kelas ini berantakan, kertas-kertas di mana-mana? Itu habis. Keson Setelah itu Ovin boleh tempel dan kalau mau kasih hiasan di situ silakan hias dia. Bapak Ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Di kesempatan sore hari ini kita sama-sama akan mengikuti kegiatan in-house training atau diseminasi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Oleh karena itu kita semua diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan diharapkan supaya kita bisa menyimaknya dan menjadi bekal untuk kita. Untuk tidak memperpanjang kata, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Felix mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah kata dua sekaligus membuka kegiatan kita sore hari ini. Pada Bapak Felix, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Salam sejahtera. Sampai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, para siswa-siswi peserta kegiatan in-house training diseminasi budaya positif, Ibu Linda, calon guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama-tama patut kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan tuntunannya kita masih bisa bertemu di tempat ini guna melaksanakan kegiatan IHT diseminasi budaya positif yang nanti sedianya akan dikembangkan di lembaga pendidikan kita. Mewakili Romo Kepala Sekolah, saya perlu menyampaikan satu dua hal. Ibu Linda ini sudah melewati beberapa tahapan mengikuti CGP dan kali ini sudah memulai dengan kegiatan IHT. Dengan demikian saya perlu menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Linda yang selama ini sudah begitu tekun dalam melaksanakan mengikuti kegiatan ini, juga Bapak Ibu yang terus mendukung kegiatan yang dilaksanakan atau program yang diikuti oleh guru kita Ibu Linda. Dengan demikian besar harapan bahwa dukungan kita sampai pada bagian yang mengakhiri program ini atau tingkatan yang paling tinggi dari kegiatan atau program kegiatan CGP dari Ibu Linda
sehingga apapun ilmu yang sudah diperoleh dari instruktur atau pendamping CGP dalam hal ini oleh Ibu Linda bisa dapat disebarkan atau dibagi kepada kita semua. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih termasuk kepada adik-adik siswa yang juga mengikuti kegiatan IHT ini. Kiranya kegiatan ini terus menjadi satu acuan dasar dan untuk mengenal bagaimana budaya positif akan dibudayakan di lembaga pendidikan kita. Oleh karena itu, atas izin kita semua dan memohon rahmat Tuhan, kegiatan IHT ini saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih Pak Felix yang sudah membuka kegiatan IHT kita pada kesempatan ini. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Linda untuk memaparkan materi seputar budaya positif. Kepada Ibu Linda, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Felix, selamat kepala sekolah. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama menjadi guru penggerak. Ini adalah materi khusus kami pelajari di modul keempat, di mana kami belajar tentang membuat sebuah aturan menjadi budaya, yaitu budaya positif yang seharusnya tertanam dalam diri siswa di sekolah. Nanti di akhir kegiatan saya akan mencoba meminta teman-teman untuk melihat dan mengajar. Saya mengajarkan kepada teman-teman dan melihat contoh yang sudah saya buat di kelas, di mana di sana kami membuat keyakinan kelas. Oke, saya langsung mulai. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah yang Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Lalu mengapa budaya positif itu sangat penting? Bapak Ibu boleh membaca pertanyaan pemantik di depan. Yang mau menjawab silakan mengacungkan tangan. Oke. Apa itu atau apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Lalu mengapa budaya positif itu menjadi sangat penting? Silakan. Oke, silakan Pak William. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang diketahui tentang budaya positif. Menurut saya budaya positif merupakan pembiasaan hal-hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William. Lalu mengapa budaya positif itu menjadi sangat penting? Bagaimana Pak William mau menjawab lagi atau masih ada peserta lain yang mau menjawab? Silakan. Oke, Ibu Gusta. Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaan kedua, saya mau jawab dulu pertanyaan yang pertama. Biar berkaitan dengan yang pertama tadi. Baik, apa yang Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Berbicara tentang budaya positif ini berarti berbicara tentang nilai atau kebiasaan yang melekat atau yang ada pada diri siswa. Nah, di sini mengajarkan bagaimana siswa tersebut bisa bertutur kata yang baik, misalnya, kemudian bisa bertanggung jawab atau bisa memiliki sikap toleransi baik terhadap guru maupun terhadap siswa tersebut. Nah, di sini bisa membawa perubahan atau perkembangan bagi siswa tersebut. Dimana kalau misalnya mereka sudah melaksanakan hal-hal tersebut seperti bertutur kata yang baik tadi, maka di situ akan membawa hal-hal positif bagi siswa tersebut. Kemudian, mengapa budaya positif itu sangat penting? Seperti yang saya sudah katakan tadi, membawa hal positif setelah mereka melaksanakan atau merealisasikan hal-hal seperti tadi, misalnya bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan atau yang diperintahkan oleh guru, atau bisa melakukan hal-hal yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.
Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gusta. Jadi Bapak Ibu semua, oke, di sini ini adalah budaya positif. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Gusta dan juga oleh Pak William bahwa budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan, atau juga kebiasaan baik yang ada di sekolah dan seharusnya dia berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki kompetensi lokal, kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini menjadi penting supaya siswa dengan perilaku baiknya dia bisa membawanya kepada kehidupan kesehariannya di dalam rumah dan berdampak pada masyarakatnya. Oke. Kemudian lagi Bapak Ibu, budaya positif ini dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah menerapkan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal. Selama ini ya, belum berdasarkan motivasi internal. Di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Ini yang terjadi. Yang terjadi bahwa yang dilaksanakan di sekolah, siswa melakukan sesuatu nilai yang positif itu masih karena ingin dihargai atau karena takut dihukum. Berikutnya, ini adalah hal yang akan kita pelajari sore ini atau akan saya sedikit paparkan berbagi kepada Bapak Ibu. Di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua di sini adalah posisi kontrol, kemudian ada disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, lalu yang terakhir ada segitiga restitusi. Pertama di sini ada perubahan paradigma. Ini ada kegiatan mengepalkan tangan. Bapak Ibu silakan berpasangan. Misalkan kalau di situ ada kertas, boleh Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga. Oke, ini saya balik kertas. Oke, tulis sesuatu yang berharga atau bernilai atau yang menurut Bapak Ibu itu sangat penting. Lalu kepalkan dalam tangan, dalam genggaman Bapak Ibu. Saat bermain kepal-kepalan, di sana kita melihat di antara Bapak dan Ibu harus merayu pasangannya mau membuka tangan atau tidak. Berusaha sampai pasangannya membuka tangan. Silakan menulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat penting atau sangat berharga atau bisa sangat rahasia seperti itu. Setelah itu kepalkan di tangan. Dengan caranya Bapak Ibu harus bisa merayu teman Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan sehingga bisa melihat apa isinya. Silakan. Silakan. Ini mengepalkan tangan, menulis sesuatu, mengepalkan tangan lalu berbaik. Ibu yang di sini boleh duduk di belakang biar berpasangan dengan tangan. Oh ya ini. Oke, silakan. Tulis sesuatu yang berharga. Jika sudah, kita lihat apa yang terjadi. Pak William dan Pak Ibu sudah? Silakan main kepal-kepalan. Lalu Pak Ipit merayu Pak William untuk melihat isi tangan, isi tulisannya Pak William, atau Pak William merayu Pak Ipit.
Kita melihat Pak William yang buka tangan atau tidak, merayu dengan cara apapun. Oke. Silakan. Ini mau merayu nih, coba silakan. Pak William boleh merayu duluan atau Pak Ipin yang merayu duluan? Ayo buka tangan saya. Oke, silakan terus. Ayo Ipin. Supaya kau bisa tahu apa yang ada di dalam kepala tangan saya, silakan buka kepala tangan saya. Ayo. Pak Ipin merayu. Karena Pak William lagi. Bagaimana Pak William membukanya? Pak William membukanya, coba Pak Ipin melihat. Oke, sudah tahu apa yang ditulis Pak William? Sudah? Sudah lihat? Oke. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar bahwa lihat, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa atau apa alasan Anda atau B membuka ini antara A dan B membuka kepalan tangan? Lalu mengapa A dan atau B ini menutup kepalan tangannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Nah, kita lihat di sini. Bahwa Bapak Ibu, sesungguhnya memegang kontrol menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya. Jawaban tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita atau atas kepalan kita. Apakah kita mau membuka atau menutupnya? Itu tergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita merasa bahwa ini sangat penting, pasti dirayu seperti apapun kita tidak akan membukanya. Tetapi jika rayuan itu ternyata lebih kuat daripada diri kita, maka kita akan dengan rela atau berbesar hati menunjukkan apa yang sedang kita pegang. Jadi intinya bahwa yang memegang kontrol atau kendali atas diri kita itu adalah kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau tidak membuka sampai akhir, itu kita sendiri yang menentukan. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang dewasa itu atau para guru itu memiliki hak untuk memaksa atau mengajar atau merayu siswanya. Jika siswa kita melakukan kesalahan, kita bisa merayu. Karena kita sebagai orang dewasa, kita memiliki fungsi kontrol. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau untuk merayu anak-anak diri kita. Termasuk guru bisa mengontrol siswa kita. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif tadi itu berupa rayuan. Ayo Pak Ipin, bukalah tangan saya. Bagaimana kau bisa? Nah itu adalah rayuan. Bagaimana guru merayu siswanya? Ayolah nak ke sekolah. Nah itulah. Itu adalah fungsi kontrol. Ketika siswa membuka diri, maka dia akan mendengarkan ajakan gurunya. Jadi di sini kita harus belajar bahwa kita sebagai orang dewasa mampu mengendalikan atau memegang kontrol atas siswa kita. Kemudian ilusi bahwa kritik atau ajakan tadi membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakternya. Jika siswa melakukan kesalahan, kita bisa memberikan kritik atau bisa merayunya sehingga bisa membuat siswa tersebut merasa bersalah atau menguatkan karakter dari siswa kita. Seperti itu. Lalu apakah makna disiplin? Bapak Ibu, bahwa berasal dari bahasa Latin. Ini disiplin di sana adalah disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin. Disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sering berpikir bahwa disiplin itu berarti patuh. Ternyata disiplin itu adalah belajar.
adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalnya belajar itu untuk mencapai tujuan yang mulia. Oke. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Tentu nilai kebajikan universal bahasa ini di dunia pendidikan harus berpegang pada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Di sini adalah nilai dari profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan universal yang kita harapkan tertanam dalam diri siswa kita. Mereka harus bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan, harus bisa mandiri, harus bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, artinya mereka terbuka dengan pengetahuan baru, tetapi juga tetap berpegang teguh pada kebudayaan atau ajaran-ajaran kebaikan dari kebudayaan lokalnya. Kemudian mereka juga harus dapat bergotong royong dan menumbuhkan kreativitas. Perhatikan di sini selain berpegang pada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, kita harapkan sikap murid kita ini harus dapat toleransi, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga harus komitmen. Tentu Bapak Ibu ini harus melewati tahap yang perlu proses. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, biasanya kita melakukan sesuatu itu ada 3 hal motivasi supaya kita bisa supaya sesuatu itu dilaksanakan. Yang pertama, terkadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Lalu terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau hadiah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang diharapkan adalah ketika kita melakukan sesuatu, ini timbul dari dalam diri kita. Kita melakukan kedisiplinan harus berdasarkan atas tujuannya adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dari sini Bapak Ibu, misalnya kita datang pagi. Setiap pagi kita datang pagi, bukan cuma takut kita nanti ditegur oleh atasan, bukan cuma nanti supaya nanti kalau ada pemilihan penghargaan guru terbaik saya yang dipilih. Itu berarti itu adalah motivasi eksternal, melakukan kedisiplinan hanya untuk supaya mendapatkan hadiah. Tetapi kita melakukannya supaya kita menghargai diri kita. Saya melakukan kedisiplinan karena saya ingin disiplin. Saya menghargai diri saya supaya dimanapun selain di sekolah ini, ke masyarakat, saya juga tetap disiplin. Nah Bapak Ibu, ini juga yang harus kita ajarkan kepada siswa kita. Setiap hari mereka datang pagi bukan supaya nanti takut gurunya dipukul atau nanti dipuji-puji gurunya. Itu bukan motivasi sebenarnya. Maksudnya itu adalah motivasi eksternal. Yang kita harapkan siswa kita datang pagi atau mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah bagian dari disiplin. Kebiasaan untuk disiplin ini akan mereka bawa pulang ke rumah. Saatnya misalnya waktunya masak, mereka masak. Waktunya makan, mereka makan. Waktunya belajar, mereka belajar. Waktunya tidur, mereka tidur. Ini juga akan menimbulkan sebuah budaya positif dalam diri siswa. Seperti itu. Kemudian, teori motivasi perilaku manusia. Saya juga nanti akan membagikan ini. Ini ada pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik,
karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Silakan, dislike alasannya. Lalu ke nomor 2, menurut Anda dari ketiga motivasi tadi, motivasi eksternal dan internal untuk menghindari hukuman, mendapat hadiah, lalu menghargai diri sendiri, kebanyakan murid-murid Anda di sekolah melakukan kedisiplinan itu karena alasan apa? Bapak Ibu ingat siswa Bapak Ibu di sekolah sering melakukan kedisiplinannya karena apa? Apakah karena takut Bapak Ibu, ataukah karena ingin dipuji-puji, ataukah karena menghargai diri sendiri? Silakan tulis. Setelah dikonsepkan secara baik, boleh membaca. Kalau sudah boleh langsung ke kanan dan membaca tulisannya. Oke, Ibu Krisna mau membacakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawaban saya, ya, saya akan datang tepat waktu karena saya ingin mengajarkan kepada siswa untuk disiplin bukan karena motivasi eksternal, tetapi karena keinginan untuk menghargai diri sendiri agar menjadi bekal di masa depannya. Oke, terima kasih. Krisna, yang nomor 2. Ada yang ingin membacakan? Jadi Ibu Trisna sudah mengatakan bahwa walaupun tidak ada aturan atau atasan tidak menegur, Ibu Trisna tetap datang tepat waktu untuk memberikan contoh kedisiplinan kepada murid-muridnya Ibu Trisna. Oke. Yang mau membaca lagi silakan.
saya akan membacakan jawaban dari 2 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama, ya saya akan datang tepat waktu untuk menjalankan tugas tanpa adanya paksaan atau harapan mendapatkan imbalan tertentu. Kemudian yang kedua, menurut saya dari ketiga motivasi tadi, yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah saya adalah motivasi eksternal. Karena siswa melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan tugas-tugas karena takut tidak mendapatkan nilai, atau takut tidak naik kelas, atau takut dipukul guru, tanpa ada motivasi yang kuat dari dalam tentang pentingnya bagaimana mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ini jawaban dari saya. Kembali. Oke, Pak Felix mungkin mau menjawab. Hampir sama jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 1, ketika ditanya bila tidak ada aturan yang diberikan kepada karyawan sering datang terlambat atau tidak memberikan penghargaan kepada yang terbaik, saya menjawab bahwa walaupun tidak ada aturan dan tidak memberikan penghargaan, saya akan tetap datang tepat waktu, karena menjadi pendidik itu adalah panggilan yang diberikan kepada seseorang untuk mendidik, mendampingi siswa supaya siswa itu memiliki karakter yang baik dan berdisiplin, sehingga tidak perlu ada motivasi diberikan penghargaan atau semacam reward. Oke, terima kasih Pak Felix. Lalu bagaimana dengan siswa yang ada di sekolah? Apakah masih ada yang melakukan kedisiplinan karena motivasi eksternal, atau sudah mulai karena motivasi internal? Ya. Jadi kalau yang nomor 2 itu realitas yang terjadi di sekolah itu lebih kepada motivasi eksternal kalau untuk siswa, karena hampir banyak kita jumpai siswa melakukan kegiatan apapun juga, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, lebih kepada takut terhadap aturan, sehingga kesadaran mereka untuk menjadikan diri mereka sendiri cerdas masih sangat kecil. Nah, itu yang ditemukan. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang diharapkan itu adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran diri. Oke, terima kasih bahwa teman-teman guru hebat semuanya. Beberapa sudah menjawab, dan disiplin yang untuk motivasi kedisiplinannya adalah disiplin untuk menghargai diri sendiri. Oke. Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini adalah 3 hal yang berbeda. Ini saya kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Jadi Bapak Ibu, hukuman ini sifatnya dia lebih menyakiti atau menyakitkan. Dia berhubungan dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Sedangkan kalau konsekuensi itu pada umumnya misalnya siswa kalau dia alpa 4 hari dipanggil orang tuanya, nah itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah ajakan untuk siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, dia bisa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini sifatnya lebih mengajak untuk memperbaiki kesalahan. Kita lihat sama-sama. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, karena ketika siswa melanggar aturannya seperti apa, dia harus menerimanya. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan bagaimana siswa memperbaiki kesalahan.
tentu memperbaiki kesalahan, kita mengajak siswa untuk memilih, mencari jalan keluar. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, ini menyebabkan trauma. Kemudian konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Jangka waktu yang panjang itu karena misalnya siswanya dipermalukan di depan teman-temannya kalau dijewer atau kalau diberi sanksi misalnya berlutut, ini adalah hukuman jangka panjang, trauma jangka panjang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam waktu panjang atau dalam waktu yang lama. Kemudian restitusi ini menguatkan untuk murid dalam waktu yang tadi menimbulkan ketidaknyamanan, sedangkan restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalnya kalau ada siswa berkelahi, satunya menjadi korban, korbannya ini mendapatkan keadilan karena ketika dia menjadi korban, yang pelaku kita kasih pukul dia, jewer dia, nah ini korban mendapatkan keadilan. Itu pada hukuman. Tetapi pada konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi ini korban mendapatkan ganti. Karena apa? Karena kita mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahan, mengajak pelaku bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan terhadap teman kamu, sehingga korban ini mendapatkan ganti, mendapatkan kembali kasih sayang dari temannya, mendapatkan permintaan maaf sebagai ganti seperti itu. Lalu hukuman ini murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman itu adalah perilaku pasif agresif meningkat. Menyebabkan perilaku pasif agresif meningkat. Dia bisa menjadi pembangkang. Kemudian konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam waktu pendek. Sedangkan restitusi ini masalah terpecahkan. Karena siswa diajak untuk mencari jalan keluar. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tersebut takut. Kalau murid itu melaksanakan takut gurunya, ini sistem tidak akan berjalan. Kemudian memerlukan monitoring untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi ini membantu menerapkan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah apa? Maka kamu harus apa? Konsekuensi, apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih jika dia mampu. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Lalu hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan sehingga maknanya menjadi negatif. Konsekuensi, murid atau anak menghargai peraturan sehingga yang di sini akan jadi netral. Sedangkan restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain sehingga nilainya akan menjadi positif. Sekarang Bapak Ibu kita lihat lagi, masih ada di sini. Hukuman biasanya berbunyi, awas kalau kamu melakukan lagi nanti awas kamu ya. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau misalnya hal yang baik, tentu siswa akan jawab iya. Tetapi kalau yang buruk, tentu siswa akan jawab iya. Hukuman itu modelnya paksaan. Konsekuensi itu modelnya adalah stimulus respon. Sedangkan restitusi itu adalah teori kontrol. Hukuman mendorong menyalahkan diri. Konsekuensi mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri buruk. Konsekuensi konsep diri baik. Restitusi konsep diri kuat.
waktu jam istirahat kamu boleh belajar tambah. Atau nanti cari lagi waktu, kamu boleh mengerjakan soal lebih banyak dari karena sudah waktunya terlewatkan. Oke. Kemudian hukuman. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Konsekuensi itu aturan loh. Kalau sudah sosialisasi siswa tahu dan itu mereka menjalankan, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu berupa undangan untuk ajakan tadi untuk mengadakan restitusi atau melakukan perbaikan. Hukuman ini dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Sedangkan restitusi itu dibuat oleh anak sendiri. Hukuman ini menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengeritik, menyindir, bahkan merendahkan. Konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi ini menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ini disadur atau dikutip dari Diane Gosen tentang disiplin sekolah. Lalu perhatikan, Bapak Ibu guru coba membaca, kemudian mulai nomor 1 sampai nomor terakhir bisa lihat nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi. Nomor yang kedua yang ini lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman atau konsekuensi. Coba nanti jawab saya. Saya mulai dari yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, dijawab saja, nanti kita lihat jawabannya apa sebenarnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya saya coret-coret kertas tugas teman, saya gantikan kembali. Itu hukuman atau restitusi? Atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam, saya minta dia untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Boleh berpendapat? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, mari kita lihat jawabannya. Lihat. Berarti dari sini kurang lebih Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Di nomor terakhir, kenapa di situ menjadi konsekuensi? Karena di situ pelajarannya PJOK. Berarti ada hubungan dengan kesehatan jasmani. Mungkin mereka sedang belajar di lapangan. Jadi ini menjadi konsekuensi. Tetapi kalau ini misalnya mata pelajaran IPA disuruh lari, ini jadi hukuman. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Ini adalah hal baru yang menurut saya sangat berharga, sangat berarti karena ternyata saya mendapat pelajaran baru di sini. Ternyata Bapak Ibu kalau kita cermati bahwa ternyata kalau kita terlalu puji-puji siswa itu akhirnya jatuhnya kepada hukuman. Terlalu memuji-muji siswa akhirnya itu menjadi sesuatu yang salah. Makanya di sini ditulis dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti hukuman yang kita
dalam. Oke. Ini melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dibujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ketika kita terlalu memuji siswa, siswa akan melakukan sesuatu karena dipuji-puji. Dia melakukan sesuatu karena ingin gurunya puji. Kalau gurunya tidak puji, dia tidak mau buat. Dan siswa yang tidak dipuji, dia akan merasa tersiksa. Ibunya hanya puji dia, saya tidak. Kok hanya dia saja? Ternyata Bapak Ibu terlalu memuji siswa ini salah. Ini ada pelajarannya. Menurut saya, oh ternyata seperti ini. Di guru penggerak ini Bapak Saudara, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Hukuman kita minta orang untuk melakukan sesuatu. Penghargaan juga kita pujuk orang. Kau buat ini, saya kasih kau welfare. Saya punya anak contohnya. Kau buat ini, saya mama kasih kau hadiah tas. Berarti kita mau pujuk dia. Kalau tidak ada tas, pasti dia tidak mau buat. Kalau tidak ada jajan, pasti dia tidak mau buat. Berarti siswa itu melakukan karena sesuatu. Dan kalau kita terlalu memuji siswa, siswa yang lain itu akan dikerdilkan. Siswa yang lain, apa nih ibu hanya buat kita, hanya buat dia selesai tidak. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang salah. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Saya bacakan di sini karena memang agak panjang penjelasannya. Bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan yang kita inginkan dalam jangka atau dalam waktu pendek saja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Ini akhirnya berdampak pada sogokan-sogokan itu. Kita mau dibayar nih walaupun tindakan kita salah. Kita mau dihargai walaupun tindakan kita itu salah. Jadi itu motivasinya hanya jangka pendek saja. Jangka panjang, oh dia kemarin yang saya lakukan itu salah. Hanya kita mau mendapatkan hadiah saja. Kemudian, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu akibat dari penghargaan yang kita berikan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Karena setelah itu pasti dia makan lagi, seperti itu. Setelah itu pasti dia rokok lagi, karena tidak diberi penghargaan. Lalu penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Saya bacakan di sini. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Oke. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, hanya untuk menyenangkan saja. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan.
sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian di sini lagi, penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas bagi siswa-siswa yang tidak dihargai. Penghargaan itu sebenarnya menghukum anak-anak yang tidak kita hargai. Kemudian penghargaan hanya tidak dapat melahirkan motivasi dari dalam diri. Motivasi yang terlahir itu adalah motivasi eksternal. Dia tidak bisa melahirkan motivasi dari dalam diri atau motivasi internal atau intrinsik tadi. Lalu di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Seperti apa kita harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak? Nah, inilah caranya. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau penghargaan perlu diingat bahwa berilah pengakuan secara khusus. Kita panggil dia secara pribadi, kita beri dia penghargaan atau kasih tahu dia penghargaan itu secara pribadi sehingga yang lain tidak merasa dikecilkan. Lalu berikutnya yang nomor 3, beri pengakuan kepada semua murid. Lalu secara bergantian, jangan ada satu yang menjadi istimewa karena dia akan juga dibenci oleh teman-temannya. Kemudian beri pengakuan itu secara konsisten. Yang ini terus yang ini lagi, semua harus dapat. Kemudian fokus pada proses. Jangan nanti kita berlarut-larut dengan penghargaan. Kita juga harus bisa melihat prosesnya kita sampai mana. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi. Tadi kita sudah ada hukuman, penghargaan, dan sekarang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ajakan bagaimana kamu bisa untuk menyelesaikan masalah kamu, sehingga ketika dia menyelesaikan masalahnya sendiri atau mencari solusi, dia kembali ke kelasnya dengan tidak merasa bahwa saya tadi dipermalukan, dimarahi, dihukum, dicibir, atau saya disuruh keluar dari kelas, atau saya disuruh berlutut. Tapi ini adalah ajakan untuk memperbaiki diri, sehingga setelah dia memperbaiki diri, dia bisa leluasa, bisa lebih luas untuk kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, karena karakter yang lebih kuat ini maksudnya bahwa dia bertanggung jawab. Jadi karakternya dikuatkan. Setelah melakukan kesalahan, dia memperbaiki kesalahan. Seperti tadi, menumpahkan air di atas meja, dia membersihkan. Itu adalah solusi. Tetapi tentu dengan mengajak dengan bahasa-bahasa yang lebih halus, lebih lembut pada siswa. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga adalah kutipan Gosen pada tahun 2004. Lalu ini adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Lalu restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lalu setelah itu di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan? Untuk menjawab ini, mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ini pertanyaan pengantar. Mengapa kita memiliki peraturan
supaya bisa menghindari terjadi semacam cacat fisik ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Oke, Pak William yakin bahwa mengenakan helm itu bisa menghindari terjadinya cacat fisik? Yakin. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Oke, itu kan mungkin ada pendapat. Karena dengan menjalankan 3M bagaimana? Ini dimisalkan pada situasi COVID. Oke, Ibu Trisna. Oke, Ibu Trisna yakin bahwa dengan menjalankan 3M ini penyakit bisa tercegahkan? Bisa, yakin. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan keras datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, mengapa? Oke, Ibu Gustaf? Itu merupakan salah satu cara untuk mengajarkan kita kedisiplinan. Ibu Trisna yakin ya bahwa salah satu cara untuk mendisiplin diri itu adalah datang ke waktu. Yakin ya? Bahwa ini adalah mengapa peraturan itu sudah harusnya menjadi keyakinan bahwa kita harus yakin bahwa dengan peraturan yang dibuat itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Bahwa seharusnya peraturan itu dibuat lebih kedengaran lebih halus lagi menjadi keyakinan seperti itu ya. Oke. Bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik harus kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Karena keyakinan itu lebih menggerakkan jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Seperti itu ya. Kita sudah tahu aturannya pakai helm. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak bisa. Kita harus yakin bahwa kalau tidak yakin tanpa peraturan itu berjalan. Tanpa peraturan kita pakai helm. Seperti itu. Lalu berikut. Ini adalah prosedur atau cara-cara untuk membuat keyakinan kelas. Dan ini sudah saya lakukan. Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu ke kelas, Bapak Ibu ke kelas dan bersama anak kalinya boleh mencoba mempraktikkan ini, membuat keyakinan kelas. Mulai dari aturan. Yang pertama, ini mempersilakan warga sekolah atau murid yang ada di kelas ini untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan para murid, ditulis di papan tulis atau di kertas besar atau di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas ini bisa melihat hasil curahan atau pendapat. Setelah itu baru susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lalu ganti setiap kalimat dalam bentuk negatif ini menjadi positif. Misalnya kalau siswa tulis tidak boleh datang terlambat, karena ada kata tidak boleh, harus diganti menjadi datang sekolah tepat waktu, seperti itu. Atau tidak boleh membuli, harus diganti menjadi harus saling menghargai atau saling menghormati, seperti itu. Setiap ada kalimat positif diganti ke kalimat setiap ada kalimat negatif diganti ke kalimat positif. Lalu tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ditinjau dari peraturan tersebut. Kita lihat ada nilai-nilai apa saja yang ada di sana. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7. Oke. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya akan sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan kelas ini selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga muridnya atau semua muridnya. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga
C. Ini semua adalah curahan pendapat mereka. Saya minta mereka untuk menulis. Semua siswa diberi kebebasan, boleh lebih dari 2, lebih dari 3, silakan. Setelah itu dikumpulkan, yang sama-sama disatukan. Jika ada kalimat-kalimat negatif dipositifkan. Oke, ini di kelas Kesuan E tadi. Tadi mereka angkat sampai 28. Tidak boleh membawa rokok. Bapak Ibu, seharusnya ini keyakinan kelas ini dibuat di awal pelajaran. Tetapi dia bisa ditinjau sesuatu, bisa dilihat kembali. Karena yakinlah, mereka pasti membuat aturan tidak boleh membawa rokok. Pasti mereka lihat selama ini teman saya ada yang membawa rokok. Tidak boleh membawa senjata tajam kalau tidak disuruh. Pasti ada yang membawa senjata tajam ketika tidak disuruh. Karena itu setelah mereka melihat ada celah. Dan ini kita perlu melihat membuat ini. Bahwa peraturan kelas itu dibuat di tahun, sebaiknya dibuat di tahun ajaran, tetapi sesuatu bisa ditinjau kembali. Karena pasti ada kesalahan-kesalahan baru yang dibuat oleh siswa. Ini adalah curahan pendapat dari kelas 10 Kesuan C yang saya rangkum. Kelas 10 Kesuan E yang saya rangkum. Kemudian ini setelah itu disatukan. Ada kata tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Ini dirangkum. Kemudian diformulasikan dalam kalimat yang mungkin lebih pendek. Karena tadi ada yang mengusulkan ini berdoa, kemudian beriman dan bertakwa, ini jadi seperti ini. Dan setelah menjadi kesepakatan kelas, pertama kan tadi ini, yang di sini kan usulan peraturan di sana. Setelah disepakati oleh semua warga kelas, karena ini mereka yang menginginkan, kita hanya memfasilitasi, maka di sini berubah menjadi kesepakatan. Tentu dari sini kita bisa melihat dan kita ajarkan, oh ya, yang di sini itu nilainya keimanan dan ketakwaan. Ini di sini ada nilai etika. Kemudian di sini ada nilai disiplin. Kalau di sini ada nilai kerja keras, rajin. Ini diajarkan di sini setiap ini adalah nilai. Nilai inilah yang harus membudaya. Kemudian, nah ini yang sudah mereka, saya minta mereka tempelkan di situ di depan pintu masuk sehingga keluar boleh baca, masuk boleh baca dan selebihnya. Bahkan Bapak Ibu di kelas mereka ternyata di Kesuan itu siswa banyak yang tidak PowerPoint. Jadi nilai kejujurannya rendah di sana. Jadi ada juga siswa yang menganggap tidak boleh mencuri berpoin teman. Akhirnya di sini ditulis jujur. Oh ternyata di sana banyak konflik. Konfliknya adalah siswa itu rata-rata tidak membawa berpoin, jadi saling mencuri di sana. Saling mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ini di kelas 10 Kesuan ini. Jadi di sana bisa teridentifikasi orang saat apa. Lalu ini pendalaman keyakinan kelas. Ini ada yang tampak seperti dan yang tidak tampak. Tidak tampak ini belum tampak seperti itu ya. Kalau siswa datang tepat waktu, ini berarti keyakinan kelasnya sudah tampak. Tetapi kalau sering terlambat, tetapi belum tampak atau tidak tampak. Menyapa teman dan guru setiap hari, berarti ini termasuk yang tampak. Yang tidak tampak itu acuh tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, ini keyakinan kelas yang sudah tampak. Dan kalau belum tampak berarti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Telah tekun bekerja dan menyimak pelajaran dari guru, ini berarti sudah tampak. Dan tidak mendengarkan guru atau acuh-acuh, ini bagian dari tidak tampak. Menyerahkan tugas tepat waktu, ini bagian dari disiplin tadi, berarti ini sudah tampak. Dan kalau tugas tidak diberikan, berarti ini belum tampak keyakinan kelasnya. Memberikan hasil terbaik, berarti keyakinan kelasnya tampak. Kalau asal-asal mengerjakan tugas, berarti keyakinan kelasnya belum ada. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat, oh yang ini sudah nampak, yang ini belum nampak. Ini adalah evaluasi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat atau sudah disepakati. Berikut
contohnya. Bapak Ibu boleh kalau kertas yang masih kurang saya bagi. Boleh menuliskan tugas guru itu apa yang merupakan bukan tugas guru itu apa. Karena kita di sini guru semua jadi kita sebut tugas guru. Dan ini nanti dibacakan, oh ternyata tugas saya itu ini. Dan yang ini bukan tugas saya. Oh ya. Ini kita lihat lagi tugas guru, tugas kita sebagai guru. Tadi itu kan contohnya, Pak. Tugas kita sebagai guru itu apa? Dan yang bukan tugas kita itu apa? Cukup tulis itu saja. Tugas guru itu apa dan yang bukan menjadi tugas guru itu apa? Dengan begitu kita bisa tahu diri kita. Oh ternyata saya tuh cukup melakukan ini, yang ini tuh bukan tugas saya, jadi saya tidak boleh buat seperti ini. Yang kita buat ini hanya tugas guru saja. Seperti yang ini, guru tugasnya apa? Guru tugasnya bukan apa? Ini hanya contoh. Kalau yang ini ketikanya salah, kalau ini murid tugasnya, yang ini murid tugasnya bukan. Kalau ini guru tugasnya bukan. Setelah ini boleh baca. Kalau sudah boleh tanda tangan baca.
Baik, tugas guru yang pertama mengelola kelas, menjadi seorang pengelola di dalam ruangan kelas. Yang kedua, menjadi motivator, yaitu memberikan motivasi baik untuk murid-murid. Yang ketiga, mediator, sebagai mediasi untuk para siswa atau murid. Yang keempat, menjadi fasilitator, sebagai memfasilitasi semua ilmu yang diberikan untuk para siswa. Ini tugas guru menurut saya. Yang bukan tugas guru yaitu memaksakan kehendak yang ada di dalam pemikiran guru pada siswa. Yang kedua, mengkerdilkan para siswa dengan cara mencemooh atau lazai. Itu spesial. Oke, terima kasih Pak. Ada waktu ibu guru lain yang sedang membacakan tugasnya? Pak William mau baca? Baik, tugas guru mengajar, mendidik, kemudian mendampingi, menjadi penengah ketika terjadi pertikaian, kemudian peduli terhadap semua siswa, mengajarkan peraturan sekolah, menjadi panutan kepada semua murid, menerapkan budaya positif. Kemudian yang bukan tugas guru adalah menghakimi siswa dan memberikan hukuman kepada siswa. Yang bisa disampaikan menurut saya. Oke, terima kasih. Bu Dokter, silakan. Terima kasih. Menurut saya tugas guru itu memberikan teladan budaya positif pada siswa, memberikan motivasi untuk belajar, memberikan pelajaran sesuai tanggung jawab, dan menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman untuk siswa belajar. Sedangkan bukan tugas guru itu berbuat kasar pada siswa maupun sesama guru. Oke. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan murid ke arah yang positif atau menjadi yang lebih baik. Sedangkan bukan tugas guru adalah yang pertama, memberikan sanksi di luar aturan sekolah. Yang kedua, membuli kemampuan siswa. Karena yang kita tahu itu kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya di atas, ada juga yang di bawah, ada juga yang sedang. Jadi kita tidak maksudnya ke arah untuk membuli. Menghargai, menghargai siswa. Oke. Aku mungkin mau. Baik, selain yang ada, tugas guru mencerdaskan siswa, memberikan teladan dengan berkarakter yang baik, sedangkan bukan tugas guru adalah berkonspirasi melakukan hal-hal yang bersifat kriminalitas. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah berpendapat tentang tugas guru. Jadi dari beberapa tugas guru yang sangat saya ketik di sini, ada yang guru terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, atau sebagai penengah ketika terjadi masalah, atau memberikan keteladanan yang baik dengan nilai-nilai atau budaya-budaya positif. Nah, berikutnya di sini ada bagaimana kita posisi kontrol guru di sekolah dalam menangani siswa. Yang pertama di sini adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum di sini itu biasanya ciri guru sebagai penghukum itu biasa menggunakan hukuman berupa hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, guru sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru
akan bersuara lebih lembut. Sehingga siswa yang telah melakukan kesalahan bisa merasa bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Kalau guru pada posisi teman ini, dia tidak akan menyakitkan siswa, namun akan tetap mengontrol murid-muridnya melalui persuasi atau melalui ajak-ajakan. Ayo, ajakan ya, mari kita belajar. Ayo jangan ribut. Nah, ini adalah guru sebagai teman. Biasanya akan mengajak siswa. Lalu guru sebagai monitor atau pemantau. Ini berarti guru mengawasi siswanya. Lalu yang terakhir sekali, ini guru sebagai manajer. Ini yang diharapkan bahwa guru itu harus berada pada posisi ini, posisi manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini melalui restitusi tadi. Jadi guru sebagai manajer. Kemudian dari 5 posisi kontrol guru tadi, untuk ciri sebagai penghukum, ini guru biasanya menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kemudian biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian siswanya akan berontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini guru ini kejam, seperti itu ya. Oke. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Atau dampak pada murid dia akan mengulangi kesalahannya. Kemudian pada posisi kontrol, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini guru biasanya akan berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dengan kamu. Nah ini tadi saya bilang ajakan. Kemudian pembuat rasa bersalah juga, guru sering berkata kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu, atau ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ibunya seperti mau curhat karena siswanya adalah temannya, dia menganggap siswa sebagai temannya. Kemudian hasilnya bahwa siswanya akan menyembunyikan atau menyangkal atau akan berbohong karena dia mau yang penting gurunya senang. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, untuk membuat merasa bersalah ini, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Misalnya guru ini baik sekali, dia begini dekat dengan saya, seperti itu ya. Lalu murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid akan merasa rendah diri. Kemudian posisi guru sebagai teman, ini guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Seperti itu ya. Oke. Lalu hasilnya bahwa siswanya akan menimbulkan ketergantungan. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri, dan bergantung pada temannya. Lalu guru sebagai pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Kalau kamu lakukan sampai begini, nanti konsekuensinya seperti ini. Lalu pemantau juga akan berkata apa aturannya. Dia selalu berpegang pada aturan. Lalu hasilnya bahwa siswa akan menyelesaikan diri. Dia akan merasa diawasi. Bila diawasi dia akan melakukan. Lalu murid akan meletakkan gurunya itu sebagai guru yang penuh peraturan dan akan dihukum jika dia melakukan kesalahan. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, karena ada motivasi di sana. Jika tidak melakukan, maka dia akan dihargai atau akan dipuji. Atau berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
Lalu jika guru sebagai manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Lalu hasilnya bahwa siswa itu akan dikuatkan pribadinya. Misalnya saya katakan tadi bahwa dia akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, lalu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Lalu ini ada segitiga restitusi. Jika siswa melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita harus bisa menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami ini. Ibu juga pernah, tetapi jangan merasa bahwa apa yang jangan pernah mengatakan bahwa yang dia buat itu benar. Tidak, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Tetapi yang kamu buat itu juga salah dan bagaimana kamu memperbaiki. Gitu. Ini, adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah tahap untuk memvalidasi kebutuhannya. Melihat apa alasan sehingga dia melakukannya. Lalu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan yang telah kita sepakati. Seperti tadi nilai keyakinan telasan. Atau kamu tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti. Ketika dia menjawab, oh saya tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang begini, pasti siswa punya impian menjadi orang yang baik. Nah, bagaimana caranya? Kita tanyakan. Bagaimana caranya sehingga kamu bisa menjadi orang yang seperti yang kamu inginkan itu. Sehingga siswa diajarkan untuk lebih bertanggung jawab dan karakternya itu bisa dikuatkan. Lagi ini, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak merasa menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Lalu di sini ada menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, lalu Bapak Ibu sampai di sini sesi berbagi saya bersama Bapak Ibu. Terima kasih telah bersama saya dalam sesi ini. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih Ibu Linda yang sudah membagikan materi sekaligus memberikan pemahaman kepada kami sebagai pendengar tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk dengan berakhirnya materi yang tadi dipaparkan Ibu Linda, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua. Mudah-mudahan kesempatan berikut akan kita berjumpa lagi dengan materi-materi yang lebih baik untuk menambah wawasan. Terima kasih, selamat sore menjelang malam.